Bergerak memberikan layanan dalam pengabdian. Kota Rangkas Bitung tak pernah hilang ditelan sejarah. Kental dengan budaya yang selalu terjaga. Tidak ada perbedaan yang mengikat, walaupun penuh dengan kebinekaan. Dari kota yang penuh kemajemukan, kami berupaya hadir memberikan layanan yang terbaik untuk mendorong kecerdasan anak bangsa, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten. Hari kita nyanyian untuk
Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada sesi utama, yaitu materi tentang penggunaan Microsoft Teams dalam supervisi. Pak Agus. Ya, siap. Ya, Bapak Agus sudah ada di tengah-tengah kita tentunya ya. Baik, waktu semuanya dan tempat ya, Bapak Agus, kami persilakan untuk menyampaikan materi penggunaan Microsoft Teams dalam supervisi. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Gimana suara saya cukup jelas terdengar? Oke, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Seksi PMS. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk berbagi terkait dengan pemanfaatan Microsoft Teams dalam supervisi. Tetapi pemanfaatan ini tidak hanya sebatas untuk supervisi saja bagi Bapak Ibu, tetapi sebelum Bapak Ibu melakukan supervisi dengan Microsoft Teams, maka kita awali berkenalan dengan Microsoft Teams untuk pelaksanaan BIMTech supervisi bagi pengawas. Nah, sebagai langkah awal untuk melakukan BIMTech supervisi yang insya Allah akan mulai pada hari Senin besok, itu untuk angkatan pertama, maka di sini pun saya akan memberikan beberapa panduan teknis selain mengenalkan kenapa harus Microsoft Teams, kemudian juga panduan teknis bagaimana nanti Bapak Ibu mencoba menggunakan Microsoft Teams ini untuk interaksi dalam proses supervisi. Oke. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Oke. Jadi saat ini memang yang namanya webinar itu sedang tren-trennya, gitu kan. Semua lembaga, semua sekolah tidak terbatas itu, malah kan ada juga yang kegiatan-kegiatan kelulusan wisuda itu menggunakan virtual. Nah, ini saya menerjemahkannya adalah situasi ini bukan situasi musibah, gitu kan. Saya lebih cenderung bagi pendidikan Indonesia ini adalah sebuah anugerah. Kenapa ini sebuah anugerah? Karena momentum ini adalah saatnya pendidikan Indonesia naik level. Kok menjadi naik level? Karena sekarang semua pada mulai untuk memikirkan tidak hanya menggunakan tatap muka secara biasa, tetapi di sini kita sudah mau dan mulai secara berjamaah semua sekolah dengan apapun aplikasinya itu mereka sudah mulai menggunakan perangkat-perangkat digital dan tentunya menggunakan fasilitas internet. Oh ya, Bapak Ibu jika nanti akan mengunduh bahan-bahan pelatihan, bahan-bahan webinar ini nanti bisa diunduh di sini. Ini link untuk unduh bahannya yaitu gg.gg bahan strip Teams. Silakan bisa diunduh nanti jika sudah selesai. Oke. Nah, berikutnya Agus mungkin bisa di slideshow. Oke. Oke. Yang menariknya adalah sudah tampak slideshow-nya ya. Oke. Yang menariknya saat ini adalah banyak sekali sekolah yang berupaya, mungkin tidak hanya sekolah, termasuk LPMP, termasuk Dinas Pendidikan, mencari berbagai macam piranti lunak, gitu kan, untuk mereka dapat tetap menjalankan tugasnya, gitu kan. Ada yang menggunakan interaksi pembelajarannya dengan Moodle, ada yang dengan Google Classroom, ada dengan Kaizala, ada dengan Microsoft Teams, ada yang dengan Schoology, gitu kan, ada yang dengan rumah belajar, dengan Zoom, Edmodo, bahkan dengan WA pun mereka berupaya. Yang penting ada proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, gitu kan. Dan ini terjadi di semua satuan pendidikan.
gitu kan. Berarti di sini ini yang saya katakan bahwa saat ini pendidikan Indonesia itu sedang naik level, gitu. Makanya tidak heran kalau ada pernyataan hari kemarin ya, Pak Menteri mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sistem tersebut itu akan dipermanenkan, gitu. Bukan berarti kemudian akan tetap di rumah belajarnya, tetapi penggunaan sistemnya ini akan menjadi sebuah sistem yang secara permanen digunakan dalam pendidikan di Indonesia. Nah, tetapi ternyata saat ini banyak sekali aplikasi yang digunakan, tetapi yang harus kemudian kita pahami bersama bahwa ternyata yang paling penting itu bukan seberapa banyak atau teknologi yang digunakan dalam kurikulum itu sendiri, dalam pelaksanaan kurikulum. Gitu. Yang paling penting itu bukan penggunaan teknologi dalam kurikulum, jadi bukan seberapa canggihnya, tetapi yang paling penting adalah di sini bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu dengan lebih efektif. Jadi tidak melihat teknologi dalam pembelajaran ini paling canggih, oh model lebih canggih daripada WA, atau oh Kaizala lebih canggih daripada WA gitu, dari WhatsApp gitu kan. Bukan seperti itu, tetapi yang paling penting adalah mana aplikasi yang bisa kita efektifkan untuk proses pembelajarannya, gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh sekolah. Gitu. Sekolah berupaya sekuat tenaga bagaimana dengan aplikasi yang ada itu bisa pembelajaran tetap berjalan. Gitu. Nah, kedepannya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pembelajarannya itu lebih efektif. Nah, sekarang bagaimana dengan supervisi? Nah, ini pun sama. Proses pembelajaran terhambat dengan pandemi ini. Supervisi pun terhambat dengan pandemi ini. Tetapi saat inilah pembelajaran dan supervisi pun naik level. Naik tingkat ke tingkat yang lebih canggih. Apalagi kalau tadi saya lihat data bahwa jumlah pengawas di Provinsi Banten kan ada 527. Sedangkan jumlah pendidiknya itu hampir 90.000. Bayangkan, mungkin seperti pengawas di SMA, ada yang satu pengawas membina lebih dari 40 sekolah di Kabupaten Tangerang, misalkan seperti itu, gitu kan. Nah, jika kemudian kita tidak mempertahankan untuk naik level ini, bayangkan tugas dari seorang supervisor itu kan adalah untuk memberikan bantuan dan bimbingan profesional untuk apa? Untuk memperbaiki. Nah, memperbaiki apa? Memperbaiki hasil belajar. Tentunya di sini sebagai ininya adalah bagaimana supaya proses pembelajarannya bisa lebih baik yang nanti akan berimbas kepada perbaikan mutu hasil belajar siswa. Bayangkan, tugas yang berat ini harus dijalankan dalam kondisi daring seperti ini. Nah, apa yang Bapak Ibu alami saat ini sama juga dialami oleh kami di LPMP. Kenapa? Karena kami harus bermigrasi dari asalnya kita menggunakan program-program konvensional dengan datang ke sekolah, datang ke dinas, kemudian kita melakukan pertemuan di kelas. Nah, sekarang itu tidak bisa lagi. Untuk saat ini belum bisa. Maka suka tidak suka, maka kita harus mencari apa caranya supaya tupoksi kita tetap bisa jalan. Nah, ini pun akan terjadi, dan ini sudah terjadi dengan tugas Bapak Ibu sebagai supervisor. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mulai mencari jalan dan sudah mulai melaksanakan apa-apa jalannya yang digunakan. Nah, di sini kemudian kenapa kita berpindah kepada virtual, sebutlah kita naik level lebih canggih lah, sebutlah dalam ini lebih canggih, gitu kan? Karena bayangkan jumlah guru banyak, jumlah jumlah sekolah banyak, sedangkan jumlah pengawas sebagai pengampu supervisi itu terbatas. Dalam kondisi normal pun Bapak Ibu tentunya sangat keteteran untuk melaksanakan tugas dengan tugas sekolah binaan dan gurunya yang sangat banyak. Apalagi untuk saat ini, gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka hal yang menarik di sini adalah
kami ingin mencoba memperkenalkan satu sistem, yaitu Microsoft Teams yang nanti akan digunakan dalam proses supervisi. Nah, ini sebagai pembuka bahwa kondisi saat ini adalah saatnya bagi kita pendidikan Indonesia untuk naik level. Oke. Nah, saya tidak mau memaknai ini sebagai sebuah sikap terhadap pandemi. Nanti karena saya khawatir nanti pandemi selesai juga kita dengan urusan naik levelnya, gitu kan. Saya lebih cenderung pertahankan ini, bahwa ini segala susahnya kita bermain dengan internet, susahnya kita bermain dengan aplikasi, ini adalah sebuah cara yang kita lakukan secara berjamaah untuk menaikkan level pendidikan Indonesia. Bukan tanpa resiko, bukan tanpa hambatan. Gitu. Bapak Ibu merasakan bagaimana susahnya mencari internet, mencari jaringan. Bapak Ibu merasakan bagaimana susahnya menggunakan aplikasi. Bapak Ibu merasakan ini dengan aplikasi ini kok datanya dot gitu ya, cepat habis data internet kita. Gitu. Oke, tapi ini semua adalah sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa lebih literat dengan namanya teknologi ini. Nah, baru kemudian kita akan mulai penggunaan teknologi ini, yaitu dalam proses bimbingan teknis. Oke, bimbingan teknis supervisi bagi pengawas dan kepala sekolah ini, insya Allah akan menggunakan Microsoft Teams, kan? Dan ini dengan segala macam tantangannya. Yang namanya menggunakan teknologi tentunya banyak tantangan. Ini yang menuntut kita untuk sabar, untuk mempelajari apa seluk-beluk dengan Microsoft Teams ini. Untuk mempermudah Bapak Ibu dalam proses belajar nanti selama bimbingan teknis. Ini mendem. Oke. Halo. Halo. Oke, mudah-mudahan lebih jelas suaranya Bapak Ibu ya. Oke, Jelas, Pak, untuk jelas. itu maka kita akan mulai mempermudah tugas kita ini dengan coba saya untuk sharing bagaimana belajar di Microsoft Teams ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, hal yang perlu ini, apakah saya terlalu cepat tidak? Mungkin Bapak moderator? Oke. Lanjut aja, Pak. Hal yang pertama Bapak Ibu bisa lakukan adalah di sini, Bapak Ibu sangat disarankan tidak menggunakan HP, ponsel selama proses BIMTEK, karena itu akan sangat melelahkan sekali. Lebih baik Bapak Ibu menggunakan PC atau laptop, sehingga pada proses pembelajarannya Bapak Ibu lebih bisa menjaga stamina, terutama mata dan telinga, itu terutama mata di sini, dan juga karena nanti dalam proses pembelajarannya ada beberapa hal yang harus dilaksanakan secara interaktif, dan itu Bapak Ibu akan lebih nyaman jika menggunakan laptop atau PC. Nah, langkah yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu untuk melakukan unduh ini, Bapak Ibu bisa mengakses link ini. Bisa mengakses link ini untuk Bapak Ibu bisa masuk ke dalam halaman ini. Saya bisa contohkan di sini. Saya contohkan di sini. Ini halamannya. Mudah-mudahan ini bisa tampak di laptop Bapak Ibu. Dengan kita Bapak Ibu buka halaman tadi, link tadi, itu di dalam desktop di browser Bapak Ibu untuk proses downloadnya. Kemudian di sini ada unduh. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik unduh untuk desktop.
silakan Bapak unduh, Bapak Ibu download, kemudian unduh Teams. Oke, seperti itu. Oke. Nah, maka setelah itu yang Bapak Ibu lakukan, oke, masih tampak ini ya. Oke. Yang bisa Bapak Ibu lakukan berikutnya adalah tunggu sampai proses unduh selesai. Jika unduhan selesai, maka kemudian lihat di hasil unduhan untuk dilakukan install. Jika Bapak Ibu ada yang kesulitan dalam hal seperti ini, ada kiranya bisa didampingi oleh operator atau orang lain yang bisa membantu dalam hal teknis. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian menyimpan susahnya sendiri. Ya. Oke, jadi ini adalah cara Bapak Ibu untuk unduh, kemudian nanti diinstal. Oke, nah apa yang kemudian dilakukan? Lakukan proses install di aplikasi yang tadi sudah diunduh oleh Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti pada saat setelah proses unduh selesai, oke, saya slideshow lagi. Oke. Nah, setelah proses install selesai, akan diminta untuk memasukkan akun Microsoft. Nah, saat ini panitia sudah menyiapkan akun untuk semua peserta. Akun Microsoft Office 365, Microsoft 365 sudah menyiapkan untuk semua peserta. Oke. Nah, tetapi di sini domain yang akan kita gunakan adalah supervisi on Microsoft. Oke. Nah, jika ada Bapak Ibu pengawas, karena di sini sepertinya ada banyak pengawas yang kemarin ikut TOT dengan Microsoft itu sudah mempunyai akun guru inovatif. Itu kami tidak menggunakan akun guru inovatif, tetapi untuk mempermudah dalam pengelolaan ini kita akan menggunakan akun Office 365 supervisi on microsoft.com. Nah, saat ini memang kita yang sudah kami siapkan adalah akun supervisi on microsoft.com, tetapi insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita pun akan menyiapkan untuk tidak menggunakan on Microsoft, tetapi kita sudah mempunyai, alhamdulillah LPMP sudah selesai untuk proses deploy Office 365, dan di yang akun LPMP itu bisa mengenerate 500.000 akun. Artinya kalau jumlah guru di Banten ini ada 100.000, gitu kan? Maka kita bisa membagikan 5 akun untuk satu orang guru, gitu kan. Oke, nama akunnya nanti akan kita ini. Tapi untuk saat ini, untuk proses BIMTEK Bapak Ibu pengawas, pastikan bahwa akun yang digunakan adalah @supervisionmicrosoft.com. Nanti di sini ini adalah sesuai dengan nama ibu masing-masing. Nanti akan dibagikan oleh panitia melalui WA group. Oke, nah akun ini Bapak Ibu masukkan ke sini, ke enter your work school or Microsoft akun. Oke. Nah, ini akan muncul manakala proses install sudah selesai. Mari kita coba. Oke. Nah, di sini kita coba di sini untuk memasukkannya. Saya punya akun. Nanti masukkan sesuai dengan akun masing-masing Bapak Ibu. Oke, jika sudah dimasukkan, oke, maka kemudian klik sign in. Oke, kita tunggu. Oke, nah akan muncul seperti ini. Oke, maka kemudian Bapak Ibu masukkan passwordnya. Nanti untuk password bisa dan akunnya nanti panitia akan mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu melalui WA group. Oke. Nah, ini sedang proses untuk login. Oke.
Nah, nanti setelah login selesai, maka Bapak Ibu bisa klik ini, menu Teams ini, Teams, ada tulisannya Teams di sini, maka akan tampak kelas Bapak Ibu untuk nanti proses melaksanakan pembelajaran. Panitia sudah memasukkan semua akun peserta sesuai dengan kelas-kelasnya. Jadi insya Allah nanti tidak akan tersesat ke kelas yang lain. Oke, kita lihat yang tadi. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kalau di saya kan ada 2 kelas gitu kan. Tetapi di sini nanti di akun Bapak Ibu ketika masuk ke sini ini yang akan tampak adalah 1 kelas saja. Oke, struktur nama kelasnya itu misalkan gini. Kelas PS1A ini berarti kelas pengawas angkatan 1 kelompok A. Oke. Nah, setiap angkatan itu ada 4 kelas. Jadi ada PS1A, PS1B, PS1C, PS1D. Oke, seperti itu. Jadi pastikan nanti pada saat Bapak Ibu setelah login, Bapak Ibu klik ini Teams, maka tampil adalah di layar Bapak Ibu, di layar laptop Bapak Ibu adalah kelas PS1A. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita membuka kelasnya? Maka Bapak Ibu tinggal klik kelas yang dimaksud. Oke, saya akan coba buka yang ini yang sudah saya siapkan untuk kelas contoh. Oke. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, oke, mohon maaf. Oke, di sini saya tampilkan kembali PowerPoint-nya. Jadi apa yang saya peragakan saat ini ada PowerPoint-nya juga, dan juga nanti disiapkan oleh panitia untuk rekaman bagaimana tutorialnya. Apa yang saya pertunjukkan hari ini nanti ada rekamannya juga. Oke, saya jelaskan di sini. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke kelas kita di Microsoft Teams ini, oke, maka kita akan melihat ada layar 1 ini. Ini yang 1, ini adalah menu utama. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah tab, disebutnya tabs. Oke. Nah, tabs ini nanti untuk setiap channel akan berbeda. Oke, nanti kita lihat. Nah, di sini ada 3 kelas. Yang ketiga itu adalah kelas. Ini adalah nama kelas kita. Oke. Ini yang tentunya yang akan tampil nanti sesuai dengan tempat kelas kita belajar. Oke. Kemudian yang keempat ada channel atau saluran. Ini channel atau saluran. Nah, nanti setiap channel atau saluran ini akan mempunyai tab yang berbeda-beda. Oke. Nah, di sini untuk mempermudah kita dalam belajar, kami menyiapkan beberapa channel, yaitu pertama ada channel general. Nanti ada peruntukannya, kemudian ada channel daftar hadir, ada channel untuk pertemuan video, oke. Kemudian yang ketiga ada channel untuk tanya jawab melalui chatting. Nah, untuk tanya jawab ini pada proses nanti BIMTEK-nya bisa melalui tanya jawab melalui chatting di Microsoft Teams, atau Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas WA Group. Nanti insya Allah ada tim dari kami yang akan menanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di WA Group ini. Kemudian yang keempat, itu ada channel untuk tugas. Oke, nah di sini akan diinformasikan tugas-tugas apa yang nanti harus Bapak Ibu lakukan. Yang kelima, ada channel pengumuman. Oke, nah di sini nanti akan dipublish oleh panitia jika ada pengumuman-pengumuman khusus, misalkan besok libur nanti akan diumumkan di sini oleh panitia. Nah, kemudian yang keenam itu ada channel pre dan post test. Nah, di sini nanti akan ada proses Bapak Ibu mengerjakan pre dan post test pada saat kita sedang video meeting seperti sekarang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini,
kita coba lihat di kelasnya. Oke, saya install dulu. Mohon maaf, saya keluar masuk supaya Bapak Ibu bisa memahami tampilan di PowerPoint-nya dan tampilan nanti realnya. Jadi saya coba upayakan tampilan di PowerPoint itu sama dengan tampilan di layarnya di Microsoft Teams-nya. Oke, nah ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Oke, sama. Jadi ada general, daftar hadir, pertemuan video, tanya jawab, tugas, pengumuman, dan pre dan post test. Oke. Sekali lagi dalam ini saya mengingatkan bahwa kelancaran kita ini ditentukan oleh koneksi internet kita masing-masing. Jadi baik itu peserta, baik itu panitia, baik itu fasilitator, ini akan terhambat kalau jaringan internetnya tidak bagus. Oke. Itu prasyarat utamanya. Kalau untuk belajarnya, insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa. Oke, saya kembali lagi ke PowerPoint ini. Mohon maaf, saya banyak bolak-balik. Oke, nah saya akan mulai dengan channel general ini. Oke, saya channel general. Oke, channel general yaitu yang ini posisinya. Oke, nah di channel general ini Bapak Ibu yang dapat dilakukan adalah klik channel general, kemudian di sini klik tab file, ini tab file, oke, kemudian klik kelas material. Oke, jadi channel general ini dikhususkan oleh kami adalah untuk menyimpan sumber-sumber belajar. Sumber nanti ada PowerPoint, ada LK-LK, atau modul-modul lainnya, ini akan kami simpan di kelas material ini, yaitu ada di channel general dan ada di tabs file. Tinggal klik channel general, kemudian klik tabs file. Kemudian untuk membukanya, klik kelas material ini. Sehingga nanti Bapak Ibu akan tampak bahan-bahan yang sudah kami upload di sini oleh panitia, gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduhnya atau membukanya. Oke, cara untuk mengunduh atau membukanya, di sini ada titik 3. Jadi kalau kita mengklik di salah satu, misalkan di sini di instrumen dan simulasi, Bapak Ibu klik ini, maka akan muncul titik 3 ini. Oke, titik 3 ini. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu pilih kita mau membuka atau mau mengcopy link atau download. Kebutuhan kita itu adalah membuka atau mendownload. Oke, seperti itu. Cara untuk kita menggunakan channel general. Jadi channel general itu untuk kita mengambil bahan. Oke, bagi ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, oke, bisa ditulis dulu. Nanti pada saat sesi selesai ini, maka nanti kita buka sesi tanya jawab untuk kita supaya kelancaran ininya dulu. Oke, bagaimana tampilan di internetnya? Oke, di Teams-nya. Oke, maka klik general, klik files. Ini, oke, sudah tampak ini. Kemudian klik kelas material. Oke. Bapak Ibu jangan khawatir nanti rekamannya di-share oleh panitia, mohon maaf. Oke, tapi tinggal kita klik ini. Oke, kita mau membuka atau mau mendownload atau apapun. Oke. Berikutnya adalah yaitu ada channel daftar hadir. Oke. Nah, ini nanti wajib setiap peserta pada saat mulai masuk kelas itu adalah setiap harinya, berarti kalau besok hari Senin tanggal 6 itu mengisi daftar hadir dulu. Nanti tanggal 7 juga setiap awal sesi mengisi daftar hadir. Nah, cara mengisi daftar hadir adalah klik channel daftar hadir. Oke. Kemudian nanti akan tampil seperti ini.
Kalau belum tampil maka diklik ini, nomor 2 itu diklik tab pause, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, perhatikan pada saat akan mengisi daftar hadir, tanggalnya sudah sesuai. Oke, tanggalnya sudah sesuai. Maka cara ngisinya adalah tinggal Bapak Ibu klik hadir di sini. Oke. Klik hadir. Kemudian untuk mengirimkan kehadiran kita, maka kita klik submit vote. Oke, submit vote. Oke. Nah, maka nanti akan terlihat berapa jumlah peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Oke, di sini. Oke. Walaupun ini tampak terlihat terus di sini, setiap peserta hanya bisa mengisi 1 kali daftar hadir. Walaupun berkali-kali submit vote, tetap yang terekam hanya 1. Oke, seperti itu. Mari kita coba di sininya. Oke, kita ke daftar hadir. Oke, nah ini tampak seperti ini. Ini di Microsoft Teams kita. Oke. Nah, kita klik ini. Nah, klik hadir di sini. Oke. Kemudian klik submit vote. Oke. Oke, perhatikan di sini ada 8. Oke, apakah bertambah atau tidak? Ternyata tidak bertambah. Kenapa? Karena saya sudah mengabsen sebelumnya, jadi tidak akan terekam. Jadi walaupun Bapak Ibu berkali-kali untuk submit vote, ini tidak akan bertumpuk-tumpuk karena hanya 1 kali saja yang akan terekam. Oke. Jadi itu untuk channel daftar hadir. Jadi pada saat kita sudah masuk kelas, pastikan kita mengisi daftar hadir. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah, oke, saya buka ke slide berikutnya. Oke, slide yang ini adalah slide yang paling penting. Oke. Karena apa? Ini adalah yang menentukan apakah kita sedang dalam posisi tatap muka atau tidak. Yaitu apa? Bapak Ibu dihitung dalam proses tatap muka kalau Bapak Ibu bergabung dalam video meeting. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara bergabung di video meetingnya? Oke. Bapak Ibu untuk bergabung di pertemuan video ini, oke, pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, klik channel pertemuan video, yaitu yang ini. Oke. Nah, pastikan bahwa ini sudah muncul. Oke. Nah, Bapak Ibu itu sudah bisa masuk ke dalam meeting itu dari mulai setengah jam sebelum mulai BIMTEK. Ini sudah mulai. Oke. Nah, apa yang harus diperhatikan pada saat akan bergabung meeting adalah perhatikan identitas jadwalnya. Jadi untuk setiap hari pertemuan, panitia sudah membuat jadwal pertemuannya di sini. Jadi perhatikan jadwalnya. Sayangnya ini bahasa Inggris, tapi yakin Bapak Ibu bisa seperti melihat ini. Oke, perhatikan di sini tanggalnya tanggal berapa, kemudian hari-hari keberapa, gitu kan? Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik join untuk bergabung di dalam meeting. Oke, seperti itu. Oke, nah akan coba saya peragakan juga. Akan saya coba peragakan. Saya buka Teams-nya di sini. Oke, saya buka di sini. Nah, di sini sudah ada gambar videonya ya. Oke, kalau sudah ada gambar video, artinya panitia sudah membukakan join-nya, sehingga kita tinggal klik join saja. Kita coba buka channel ini. Oke, nah ini sudah ada. Oke, Bapak Ibu pastikan amati tanggal-tanggalnya. Kemudian kita tinggal klik join. Oke, kemudian klik. Nah, kalau ini saya video dimatikan karena saya tidak bisa menggunakan satu kamera untuk 2 pertemuan. Tapi kita coba aja. Oke. Tetapi nanti untuk Bapak Ibu nanti dipastikan videonya terbuka. Oke, kita klik join.
Oke, oke, mohon. Oke, nah nanti berarti kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah terhubung dengan meeting di Microsoft Teams. Oke, seperti itu. Oke. Berikutnya, jika kita sudah masuk di sini, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Oke, kita lihat lagi di sini. Langkah berikutnya adalah setelah kita sudah masuk di meeting tadi ya. Mohon maaf saya lewat ini. Oke, maka kita tadi sudah masuk di meeting saya. Oke, saya matikan dulu video ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik di layar ini, oke, maka akan tampak tampilan ada satu ini, yang satu adalah untuk mengaktifkan video. Ini sama dengan Zoom sebenarnya, sama dengan Zoom, sama dengan Webex ataupun Google Meet, sama menu-menunya gitu kan. Ini pastikan ini terbuka. Oke, nanti untuk mikrofon nanti pada awal panitia akan mematikan mikrofon Bapak Ibu, kecuali nanti ketika dipersilakan untuk bicara oleh panitia. Silakan Bapak Ibu buka gitu. Kemudian ini ada raise hand jika akan bertanya. Kemudian klik untuk komunikasi, ini ada di sini sama persis dengan Zoom sebenarnya. Oke. Kemudian klik untuk melihat daftar hadir peserta. Siapa saja sudah hadir di sini. Oke. Nah, ini sengaja diberi warna merah Bapak Ibu. Karena ini yang oleh Bapak Ibu jangan diklik gitu kan, supaya Bapak Ibu tidak keluar masuk meeting gitu kan. Gitu. Kecuali nanti kalau misalkan sedang proses meeting, kemudian tiba-tiba sinyal hilang, nanti ketika sinyalnya datang lagi, dia akan otomatis untuk masuk lagi. Jangan khawatir. Tapi jangan leave meeting, hang up ini, klik ini sengaja atau tidak sengaja, kan nanti Bapak Ibu akan keluar dari meeting itu. Oke, tapi kalau nanti keluar, misalkan kalaupun nanti keluar, Bapak Ibu tinggal kembali lagi ke channel pertemuan video, kemudian join lagi. Oke. Tidak susah, insya Allah. Oke, nah di sini, video meeting ini menjadi ruang tatap muka kita, ruang tatap muka selama pertemuan BIMTEK. Tahap pertama itu 3 hari, nanti tahap kedua 3 hari lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga bisa terus berinteraksi dengan tatap muka dengan dunia maya, dunia digital. Tentunya ini sangat melelahkan bagi telinga dan bagi mata kita. Oke. Nah, khusus untuk Bapak Ibu, saya tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan earphone karena nanti akan sangat sakit sekali. Lebih baik Bapak Ibu menggunakan headset yang tertutup untuk seluruh telinga, supaya telinga kita tidak terlalu sakit. Karena kan dengan waktu yang begitu lama, khawatir nanti telinga kita jadi kurang enak gitu pendengarannya. Oke. Nah, di sini pada saat proses tatap muka sama seperti kelas biasa, di kelas biasa nanti Bapak Ibu akan bisa berinteraksi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya selain meeting. Oke. Nah, bagaimana caranya? Oke, masih di menu pertemuan video ini. Oke. Nah, di sini selama proses mengikuti video meeting, Bapak Ibu pun bisa melakukan aktivitas lain tanpa keluar dari meeting. Ini saya beri warna khusus, tanpa keluar dari meeting. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena salah satunya nanti pada saat pre-test atau post-test itu akan dilakukan pada saat meeting. Oke, jadi pada saat meeting itu ada kan kita akan melakukan aktivitas
yang pasti adalah melakukan pretest post-test. Jadi pretest post-test dilakukan tanpa keluar dari meeting. Oke, caranya adalah, nah pada saat meeting ini klik menu Teams. Klik menu Teams. Nah ini diklik ini tertutup. Nah ini klik menu tim ini, klik menu tim ini, nah ini nomor 1 klik menu tim. Kemudian setelah diklik ini maka layar kita di laptop kita akan muncul menjadi seperti ini. Jadi di sudut kanan, di sudut kiri atas ya, itu akan tampil video kita, video meeting kita, tetap aktif posisinya, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain sesuai dengan channel yang tersedia. Nah, jadi langkah kedua adalah lakukan aktivitas sesuai yang dibutuhkan. Misalkan mau mengisi daftar hadir lupa, atau mau misalkan mengisi pretest post-test gitu. Nah, jika kemudian Bapak Ibu setelah selesai melakukan aktivitas di sini dengan tetap terkoneksi di video, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin videonya kembali seperti ini, utuh lagi? Maka yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, tinggal klik saja di sini. Klik area video meeting untuk kembali ke video meeting yang layar penuh. Nah ini, klik aja di sini. Oke, saya praktekkan ya Bapak Ibu ya. Saya coba praktekkan ini. Saya end dulu, end show dulu. Nah di sini, ini kan posisi saya sedang meeting nih. Saya ingin melakukan hal lain di meeting ini, maka saya klik ini. Saya klik ini. Nah, maka dia akan berpindah ke sini layarnya. Maka akan tampak sekarang kelas dan channel-channelnya. Silakan Bapak Ibu klik pretest post-test misalkan, karena nanti kan pretest post-testnya akan dilakukan pada saat video meeting, gitu kan. Nanti klik channel pretest dan post-test. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik pretest post-test. Nanti akan kami tampilkan di sini pretest post-testnya. Misalkan ini pretest post-testnya, kita klik, maka akan tampil layar pretest post-testnya. Nah, videonya tetap aktif video kita. Tetapi pada saat bersamaan, tanpa harus keluar dari video ini, dari meeting kita ini, gitu kan, kita bisa melakukan pengisian pretest post-test. Jadi ini persis kita berada di kelas, gitu kan, tetapi ketika di kelas ini kita sedang melakukan kegiatan untuk pretest. Gitu. Yang beda ini hanya kelasnya kelas virtual. Itu saja. Oke, nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa bertanya nanti setelah selesai ini. Oke, saya kembali ke sini. Oke, ini untuk pertemuan video. Nah, apalagi yang kemudian bisa dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, di sini berikutnya adalah, mohon maaf, saya tampilkan lagi. Saya agak-agak lebih cepat Bapak Ibu supaya nanti untuk proses tanya jawabnya kita bisa lebih lama lagi, gitu kan. Nah di sini di channel yang ketiga, saluran yang ketiga ini adalah khusus tanya jawab. Nah untuk tanya jawab ini Bapak Ibu kami khususkan dibuka ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan pesan mau bertanya ke panitia atau mau bertanya ke fasilitator atau mau menyapa teman sesama peserta di kelas, silakan menggunakan fasilitas ini, gitu kan. Dengan ada mention-mentionnya kan, siapa kalau dikhususkan untuk seseorang, itu silakan di sini dilakukan oleh Bapak Ibu. Sama seperti di Zoom atau di lainnya ini bisa lakukan seperti ini. Ini untuk
kita melakukan pengiriman pesan. Oke, caranya klik channel tanya jawab di sini. Kemudian yang kedua, jika ini belum tampil seperti ini, misalkan, maka klik posting atau post, tab post ini. Kemudian ketikkan atau sisipkan pesan. Silakan di sini, ini Bapak Ibu bisa menyisipkan apapun, gitu kan? Menyisipkan apapun di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan klik ini untuk send pesan. Oke. Nah, di sini disiapkan juga jika Bapak Ibu akan melakukan video meeting dengan teman di kelas. Tetapi ini nanti dilakukan setelah selesai video meeting kita. Baru kemudian send. Oke, itu. Nanti kita lihat di sini akan memperagakan. Oke, saya sedang posisi meeting ini, saya ingin menanyakan sesuatu ke panitia. Ini sedang posisi melihat layar video meeting. Saya ingin melakukan bertanya kepada panitia. Oke, yang saya lakukan adalah klik Teams. Oke. Kemudian saya klik tanya jawab chatting. Oke, saya klik tanya jawab chatting. Kemudian baru saya ketikkan, Pak, kenapa, misalkan seperti itu. Oke. Bla bla bla. Silakan kemudian kita kirimkan pesan itu. Oke, itu sangat-sangat insya Allah ini mudah bagi Bapak Ibu. Jika ada kesulitan untuk hari pertama, untuk hari pertama atau hari kedua, supaya kalau Bapak Ibu belum lancar menggunakan tim, saya sarankan Bapak Ibu didampingi dulu oleh operator atau siapapun, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan selama proses untuk video meeting. Dengan catatan, nah ini, pastikan koneksi internet dalam kondisi baik. Ya, itu saja syaratnya, gitu kan. Jadi dampingi, kalau kita ada kesulitan, dampingi oleh operator atau siapapun. Kemudian kondisi jaringan internetnya bagus. Oke. Ini masih tampil layarnya. Oke. Berikutnya adalah ada channel yang keempat, yaitu tugas. Oke, tugas. Nanti ada beberapa tugas yang akan dikirimkan oleh fasilitator di kelas ini. Dan nanti untuk melihatnya, untuk mempermudah Bapak Ibu, silakan klik aja channel tugas ini. Jadi klik channel tugas. Kemudian lihat di tab postnya, karena nanti tugas itu akan terlihat di tab post. Oke. Kemudian lihat tampilan tugas. Oke. Lihat tampilan tugas ini contohnya misalkan adalah tugas LK1, yaitu tentang integrasi PPK K13 dan literasi dalam SPMI. Ini tugas LK1. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu untuk mengerjakannya? Yang perlu dilakukan oleh kita adalah buka tugas lebih lengkap dengan klik view assignment. Maka klik ini. Maka kita klik ini. Oke, sehingga ketika kita sudah klik, nah ketika kita sudah klik, maka akan tampil rincian tugas kita. Akan tampil rincian tugas kita di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan tugas? Yang pertama, yang ini, baca dengan seksama instruksi tugas dan waktunya. Pastikan baca dulu petunjuk-petunjuk untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas. Nah kemudian karena tugas yang di-set oleh Bapak Ibu fasilitator adalah tugas yang nanti dikerjakan setelah proses video meeting. Jadi tugas-tugasnya itu nanti sebagian besar akan dikerjakan setelah proses video meeting. Maka nanti LK-nya harus Bapak Ibu download dulu. Nah, di sini langkah kedua. Klik titik 3 di sini. Ini titik 3 ini untuk unduh LK. Jadi ini klik dulu, kemudian nanti itu akan diunduh.
akan di-download. Setelah itu kemudian terdownload di laptop kita, maka baru Bapak Ibu kerjakan. Ya, kerjakan dulu. Jadi sih dikerjakan tanpa harus terkoneksi dengan video meeting. Ini nanti setelah proses video meeting selesai baru Bapak Ibu kerjakan. Nanti dari fasilitator akan menginfokan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana kemudian cara mengirimkannya kalau ini sudah dikerjakan? Maka nanti Bapak Ibu, misalkan besoknya baru kita akan kirim nih. Berarti kan kita sudah tutup dulu tuh tugas ini. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa kembali ke channel tugas. Misalkan besoknya saya baru mau akan kirim nih tugas ini. Maka Bapak Ibu kembali buka tugas ini. Buka tuh channel tugas ini. Kemudian klik view assignment. Klik view assignment. Maka Bapak Ibu silahkan untuk menyisipkan, menginsertkan tugasnya, yaitu di sini, di AdWork. Di AdWork yaitu ini adalah fasilitas untuk Bapak Ibu melampirkan tugas. Jadi melampirkan tugas. Klik AdWork. Jika sudah ini dilampirkan, sudah dipastikan terlampirkan, maka untuk mengirimkannya, lihat ke pojok kanan atas. Di sini ada tune in. Nah, tune in ini berarti untuk kita mengirimkan tugas. Jadi disinilah langkah-langkah kita untuk mengerjakan dan mengirimkan tugas. Mari kita lihat tampilan aslinya. Nah ini kita sedang posisi meeting lagi. Misalnya kita sedang posisi meeting nih. Sedang posisi meeting, ingin mengirimkan dan mengerjakan tugas. Maka kita klik Teams. Kemudian yang ini klik channel tugas. Klik channel tugas. Mohon maaf. Kemudian klik di tab post ini. Kemudian lihat tugas yang nanti tampak di layar Bapak Ibu. Kemudian kita klik view assignment. View assignment ini kita lihat. Sedang proses untuk membuka. Maka akan tampil seperti ini. Nah di sini ini kan kita klik ini, kemudian kita download. Download. Jadi klik ini titik 3 ini, kemudian kita download. Kemudian kita misalkan sudah selesai mengerjakan nih setelah kita download ini, maka untuk melampirkan tugas kita untuk mengirimkan, maka klik AdWork ini. Misalnya sudah selesai mengerjakan kita, maka klik AdWork ini. Kita loading dulu. Alhamdulillah cepat. Nah Bapak Ibu, ini mungkin akan terkendala. Sekali lagi saya tegaskan, mungkin Bapak Ibu akan terkendala ini bisa lambat atau bisa cepat. Selain dengan kecepatan dari piranti kita, juga dengan internet kita. Nah untuk merampirkannya, Bapak Ibu klik di sini, upload from this device. Artinya kita akan mengambil tugas kita itu yang dikirimkan dari perangkat kita, dari laptop kita misalkan. Klik ini. Nah misalkan kita akan mengirimkan ini, sudah selesai kita kerjakan ya, misalkan ini. Kita klik, kita ambil. Sambil kita berwarna biru ininya. Di sini berwarna biru saya. Kemudian setelah itu klik open. Nah ini setelah proses upload, sedang proses unggah. Nah ini sudah selesai diunggah. Maka berikutnya adalah klik done. Kita klik ini ya. Nah maka di sini tugas yang sudah kita kerjakan ini, nah sudah masuk di sini yang akan kita kirimkan. Nah nanti kemudian bagaimana kita mengirimkan ke tugasnya? Nah di atas ini.
di atas ini. Oke. Kemudian kita klik tune in untuk mengirimkan. Nah, oke. Kalau sudah muncul gambar itu, berarti tugas kita sudah terkirimkan. Oke, begitu Bapak Ibu untuk proses pengiriman tugas. Oke, itu. Oke, itu pengiriman tugas. Jadi ya, yang nanti agak sedikit Bapak Ibu agak susah itu nanti diproses meeting dan diproses mengirimkan tugas channelnya. Oke, nah ini tinggal sedikit lagi. Oke. Saya ini tampilkan lagi ini slideshow. Oke, channel yang kelima yaitu pengumuman. Nah, ini untuk nanti aja kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai meeting gitu kan, pada saat di rumah akan melihat ada pengumuman apa di kelas, Bapak Ibu tinggal klik aja ini pengumuman. Pengumuman dari panitia. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum absen gitu kan, atau mungkin ada pengumuman terkait dengan pelaksanaan segala macamnya. Oke, nanti diklik di sini. Nanti Bapak Ibu lihat ada pengumuman apa yang disampaikan oleh panitia. Oke, ini caranya tadi klik channel pengumuman. Oke, yang kedua klik tab post ini. Kemudian lihat jika ada pengumuman yang disampaikan oleh panitia atau fasilitator. Oh, ternyata di sini ada Bapak Ibu yang tidak paham. Ini apa maksud pengumumannya? Nah, Bapak Ibu silakan bertanyanya adalah di channel tanya jawab. Silakan disampaikan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan pengumuman. Oke, nanti insya Allah dari pihak panitia akan merespon. Nah, jika Bapak Ibu pun ternyata di sini tidak paham, bisa juga kita bertanya di grup WA. Oke, jadi kita optimalkan saluran-saluran untuk kita berkomunikasi selain dari proses meeting. Oke. Nah, yang terakhir adalah channel pre dan post test. Yang tadi saya sudah jelaskan pada saat video meeting. Tapi saya ulangi lagi untuk proses pre dan post ini, karena ini satu-satunya aktivitas belajar kita yang digunakan bersamaan dengan proses video meeting. Jadi dilakukan oleh Bapak Ibu pada saat live meeting. Oke. Nah, caranya sekali lagi klik channel pre dan post test ini, kemudian klik pre post test pada tabs di atas, oke. Atau bisa juga di sini, nanti akan ditampilkan juga di link di bawah ini, oke. Atau di tabs di atas, silakan diklik, kemudian kerjakan. Oke, nah setiap peserta hanya dapat mengerjakan satu kali. Oke, jadi setiap peserta hanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan satu kali, baik pre ataupun post test. Nah, jangan lupa yang kelima ini, selama mengerjakan soal, kamera video meeting tetap aktif. Oke, nah mari kita coba peragakan di sini, bagaimana proses, kita ulangi lagi yang tadi proses pre dan post test. Oke, kita buka lagi ini. Kita sedang proses meeting di sini misalkan. Oke. Kemudian ada instruksi dari fasilitator. Oke, Bapak Ibu, untuk saat ini sebelum kita mulai ke materi, kita akan melaksanakan pretest. Pretest ini akan dilakukan selama 1 jam. Nah, misalkan seperti itu. Oke, mulai dari sekarang. Nah, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah, setelah diberikan instruksi oleh fasilitator untuk mengerjakan pretest, maka Bapak Ibu klik Teams ini, klik tim ini, kemudian Bapak Ibu klik channel pre dan post test. Klik channel pre dan post test. Di sini. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini. Nanti akan muncul di sini pretest atau muncul di atas.
salah satu saja pilih. Misalkan ini, klik pretest. Maka pada saat live meeting ini, pada saat kita meeting, maka tampil ini soal untuk kita melakukan pre dan post test. Oke. Nah, sekali lagi ini pesan sponsornya. Semua kelancaran kita aktivitas baik itu pre-test, post-test, meeting segala macam, ini adalah terkait dengan kekuatan koneksi internet. Oke, jadi ini Bapak Ibu mohon prepare, mohon persiapan untuk proses ini. Bapak Ibu mempersiapkan data internet, gitu kan? Atau Bapak Ibu bisa berada di dinas silakan, atau berada di sekolah silakan, atau di rumah pun silakan, gitu kan. Tapi pastikan tempat yang Bapak Ibu gunakan internetnya bagus. Oke. Dan kemudian jika Bapak Ibu kesulitan secara teknis, silakan Bapak Ibu didampingi oleh operator atau guru atau anak atau siapapun, silakan untuk didampingi. Oke, kemudian Bapak Ibu kerjakan aplikasi ini. Oke. Nah, kemudian jika Bapak Ibu sudah selesai, waktu sudah 1 jam, nanti fasilitator akan menginformasikan, Bapak Ibu waktu sudah habis, saatnya kita masuk sesi untuk materi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jika sudah ada informasi itu, maka Bapak Ibu silahkan untuk mengklik ini, oke, layar ini, untuk kembali ke video meeting kita. Oke, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kesulitan untuk melakukan interaksi dalam proses BIMTEK menggunakan Microsoft Teams ini. Nah, untuk saat ini memang kita berupaya untuk tidak terlalu banyak menggunakan interaksi dengan fasilitas-fasilitas di sini, gitu kan? Karena kami ingin Bapak Ibu beradaptasi dulu dengan lingkup aplikasi untuk belajar ini. Oke. Nah, jadi sudah selesai tutorialnya terkait dengan bagaimana kita belajar. Bagaimana kita belajar menggunakan di kelas digital, dalam hal ini khusus Microsoft Teams. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dalam Microsoft Teams untuk proses BIMTEK. Oke, untuk proses BIMTEK. Nah, saya kembalikan dulu ini sebagai penutup sebelum kita buka tanya jawab. Nah, oke, kita kembalikan dulu karena judul seminar kita adalah melakukan supervisi dengan menggunakan Microsoft Teams. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Ke supervisi pendidikan adalah bantuan dan bimbingan profesional. Oke. Nah, di sini bantuan dan bimbingan profesional ini dapat diartikan, gitu kan, dengan aplikasi Teams ini adalah kita melakukan tatap muka, untuk kita melakukan bincang-bincang, untuk kita melakukan pembinaan, gitu kan, di sini. Nah, tapi kemudian jika dirasa tidak cukup kita hanya dengan tatap muka dengan video meeting, maka kita bisa memberikan bahan-bahan lain yang harus dibaca oleh Bapak Ibu guru. Maka tadi kan dilampirkan ada bahan-bahannya. Nah, kemudian bagaimana untuk supervisinya, untuk hal penilaiannya, atau misalkan ada borang-borang yang harus diisi, ada data-data yang harus dikirimkan oleh guru kepada kita, maka kita bisa menggunakan fasilitas lain, yaitu apa? Bisa menggunakan Microsoft Form. Jadi secara tidak langsung kita ketika kita sekarang belajar dalam BIMTEK supervisi menggunakan Microsoft Teams, secara tidak langsung kita pun mulai melihat ada potensi untuk bisa menjalankan tupoksi kita dengan menggunakan sistem digital Microsoft Teams. Oke. Nanti misalkan Bapak Ibu, saya yakin untuk bisa mendalami lebih jauh terkait dengan Microsoft Teams ini tidak cukup, karena
kita melakukan kegiatan ini, yang seminar hari ini adalah khusus untuk Bapak Ibu siap belajar di bimbingan teknis supervisi dengan menggunakan Microsoft Teams. Kalau nanti mau mendalami tentang Microsoft Teams ini, Bapak Ibu silahkan hubungi Pak Edi, Bapak kasih PMS, atau Bapak Herwan Febriadi, Bapak kasih SI dan EPMP, untuk kita bisa belajar bareng. Insya Allah kita bisa. Sekaligus minta akun Office 365-nya. Mungkin ini bisa dikoordinir oleh Bapak Ibu Korwas untuk pelatihan ini. Karena kemarin pun ada banyak pengawas ya. Ada Bu Niki, ada yang saya tahu itu Pak Supandi ya. Pak Supandi juga ikut yang kegiatan TOT gitu. Insya Allah ini banyak manfaatnya. Tetapi jangan khawatir. Walaupun di awal mungkin Bapak Ibu akan kesulitan, tapi ini tidak menyurutkan kita untuk ini Bapak Ibu. Ini yang terus terang yang menjadi kendala kita itu banyak digital ini. Banyak sekali, internetnya, jaringannya, atau mungkin juga perangkat kerasnya, laptopnya, HP-nya. Kita pun belum bisa. Tapi memang saat ini saatnya pendidikan Indonesia naik level. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dari saya penyampaiannya. Untuk Bapak Ibu jika ada bahan-bahan yang ingin dipelajari, silakan Bapak Ibu unduh ini linknya, mungkin bisa dicatat dulu. Oke, silakan Bapak Ibu catat dulu ini linknya. Oke, silakan dicatat dulu ini untuk Bapak Ibu unduh nanti, atau sekarang pun silakan sudah bisa. Dan nanti oleh panitia pun akan di-share video webinar hari ini. Mudah-mudahan ini mempermudah Bapak Ibu untuk mulai pembelajaran kita di hari Senin untuk yang masuk di angkatan pertama. Oke, itu Bapak Ibu dari saya. Bisa kita mulai sesi tanya jawab. Oke, saya tutup dulu ini. Bapak moderator. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum tanya jawab, silakan Bapak Ibu ngopi dulu Bapak Ibu. Pak Agus, Damang. Oke, silakan. Ya, Pak Agus, suara saya sudah terdengar Pak Agus. Sudah. Minum dulu Bapak Ibu, saya kering tenggorokan. Ayo kita minum dulu sama-sama. Kita minum. Oke, bagi yang ini telinganya terlalu lama tadi dipakai earphone atau headset, dibuka dulu aja Pak, istirahat dulu telinganya. Kita istirahat 5 menit ya. Kita istirahat 5 menit, mata kita mungkin lihat dulu yang hijau-hijau, buka dulu dompet gitu ya. Atau misalkan telinga kita sekarang istirahatkan dulu ya. Oke. Gitu Bu Nia ya, istirahat dulu ya. 5 menit. Oke, siap, atau boleh melihat saya biar segar. 5 menit lah. Oke, itu kayaknya sepertinya udah mulai pada capek nih Bapak Ibu telinga sama matanya nih. Apalagi ini nggak bisa bicara mereka. Iya, memang sengaja diistirahatkan dulu Pak. Pak Agus, nggak apa-apa sambil beristirahat ya. Saya ini ada sedikit nih, sampaikan tadi ada beberapa di chat nih ya Pak Agus ya, dari Pak Kiras. Harap maklum Pak Agus, kita lagi tertimpa senjata biologis, jadi pada kelabakan. Tapi kita tetap maju terus ya. Itu dari Pak Kiras. Naik level. Saatnya naik level kita. Ya, betul. Terus ada lagi nih dari Bapak Inta Sahrudin. Pak Inta Sahrudin katanya menarik sekali program ini, semoga bisa dilaksanakan untuk pembinaan di sekolah binaan. Iya. Ada pertanyaan nih Pak Gus dari Panana. Panana bertanya, Panana ya. Ya. Mengapa Microsoft 36 disebut Microsoft Teams? Oke, ya. Ini menarik, betul. Apa itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Susah sekali tuh. Ya. Pertanyaan super. Kayaknya hanya Om Bill yang bisa jawab kayaknya itu ya. Terus pertanyaan kedua Pak Agus, berapa nomor telepon Pak Agus? Waduh. Ada yang bertanya seperti itu. Ya.
Wah, yang raise hand sudah ada 2, tapi kayaknya 2 pertanyaan tadi dijawab dulu, Pak Agus. Oke. Ya, silakan. Siap. Oke. Nomor WA nanti ya. Oke. Yang pertama tentang Teams ini. Oke, jadi gini. Microsoft 365 ini, oke, asalnya kan Office 365. Oke. Tetapi saat ini oleh pihak Om Bill Gates gitu kan, dari pihak itunya sekarang tidak lagi disebut sebagai Office 365, tetapi sekarang disebutnya sebagai Microsoft 365. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian kenapa disebut Microsoft Teams untuk yang ini? Oke. Jadi di dalam Microsoft 365 ini, oke, itu ada beberapa aplikasi dan itu sangat menarik sekali bagi pendidikan kita. Menurut saya ini semua aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft 365 ini bisa menjadi senjata untuk kita naik level. Tapi yang paling penting kita jangan kagetan dengan aplikasinya, karena setiap aplikasi ini ada fungsinya, gitu ya. Oke. Jadi yang paling penting kan efektif penggunaannya. Nah, kenapa disebut Teams di sini? Karena Microsoft Teams ini sebagai hub atau penghubung. Oke, sebagai penghubung sebuah organisasi ketika bekerja di dalam lingkup digital. Oke, seperti tadi kan pertama kita bisa rapat tatap muka. Oke. Nah, yang kedua, tadi kita bisa berkirim tugas pekerjaan, atau malah kalau kita pun bisa sebenarnya satu pekerjaan, satu LK ini dilakukan secara real time. Misalkan kita ada tugas membuat laporan, ini ada tugas bisa dikerjakan secara bersamaan oleh 5 orang kah, oleh 10 orang kah, gitu kan, dalam sebuah hub Microsoft Teams, gitu. Seperti itu, ya. Jadi kenapa Teams ini? Karena apa? Teams ini dibuat tidak untuk kerja soliter sendiri, bukan. Microsoft Teams ini dibuat supaya apa? Semua individu yang ada di dalam organisasi ini bisa berkolaborasi dalam lingkup digital. Seperti itu penjelasan saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa dikoreksi oleh Om Bill Gates gitu ya. Oke. Dan ini memang banyak sekali Bapak Ibu. Aplikasi di Microsoft 365 ini sangat banyak sekali. Teams ini hanya salah satunya saja. Hanya salah satunya saja. Terlalu banyak yang harus kita pelajari. Terus terang ketika saya mempelajari ini, saya menjadi terlalu bodoh gitu Pak. Melihat Office 365, wah saya terlalu bodoh ini. Saya banyak sekali hal-hal yang belum saya pelajari. Dan yang sangat sederhana sebenarnya. Karena yang selama ini kita tahu Microsoft itu ya Windows, Office, ada Excel, ada PowerPoint, ada misalkan Word. Cuma itu yang kita biasa. Padahal di dalamnya ya Allah banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk kita menaikkan level pendidikan kita. Nah ini Bapak Ibu pasti penasaran nih. Saya yakin kalau dari wajah-wajahnya penasaran. Ini Pak Agus ini lagi promosi terkait dengan Microsoft 365, banyak manfaatnya. Tapi kapan kita bisa belajar Microsoft 365 gitu kan? Bapak Ibu sekarang fokus dulu menjalani BIMTEK di Microsoft Teams. Oke. Nanti setelah ini kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, silakan hubungi Pak Yadi. Mohon maaf Pak Yadi. Karena kita alhamdulillah kita sudah mempunyai ini akun Office 365 A1 yang bisa mengenerate untuk 1 juta siswa. Kayaknya semua siswa se-Banten bisa dapat dikasih akun oleh kita. Oke. Kemudian 500.000 guru. Nah, kabar gembiranya nih, saat ini banyak sekolah-sekolah yang sudah mempunyai akun Microsoft 365. Di Lebak itu yang kemarin saya update itu SMP 6 Gunung Kencana. Itu sudah mempunyai Office 365. Nah, sekolah-sekolah di Rangkas, di kota jangan kalah gitu kan. Sekolah di Gunung Kencana aja udah punya. Udah berhasil deploy kemarin sama dengan LPMP. Oke. Itu mungkin Bunia terkait dengan WA ya? Iya Pak Agus. Oke, WA saya nggak ganti-ganti HP. Oke. Sampai sekarang Bunia?
Iya, mangga lah Pak Agus. Oke. Nah, saya di sini aja ya, tuliskan ya. Ya, tempel di situ Pak Agus. Iya, siap. Kelihatan nggak? Enggak. Saya bacakan ya. Iya, siap. 0813 14317 601. Bapak Ibu saya Siap di teror saya nih. ya, saya bilang ya. Kacau di teror sebentar. Siap-siap ya Pak Agus nanti pertanyaan aplikasi. Oke, sudah ada yang mencatat. Nanti kasih tahu juga nomor telepon Pak Agus Suryansa, nomor telepon Bunia. Ya. Sudah ada di manual book. Oke, siap. 0813 1417601. Oke ya, itu pertanyaannya sudah Pak Agus. Ada raise hand satu orang, boleh ya? Oke, mangga silakan Pak, silakan Pak. Ini kita sudah menjelang Jumatan. Jadi hanya satu untuk yang terakhir ini ya. Pak Suroso Kemal Syah, mangga silakan Pak Suroso. Pak Suroso monitor. Pak Suroso, kalau misalnya tidak jadi, Pak Agus sepertinya sesi untuk yang sekarang. Sebentar, Pak Suroso raise hand kembali. Halo Pak Suroso. Sip, mangga Pak. Mangga Pak. Bisa di-unmute dulu Pak? Sudah. Mas. Pak Suroso suaranya tidak terdengar. Belum terdengar Pak, suaranya Pak. Mungkin jika terkendala suara bisa diketikkan saja Pak, di chatting Pak pertanyaannya. Bapak? Pak Suroso? Oke, nanti Sudah terdengar Pak, sudah terdengar suaranya. Oke, sip. Bagus. Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Untuk yang bapak-bapak ini harus segera persiapan sholat Jumat sebagian besar ini. Jadi sepertinya untuk materi Pak Agus, kami rasa kalau cukup sih tidak ya Pak Agus ya. Karena insya Allah siap-siap ya Pak Agus ya. WA-nya akan ditelepon. Mungkin Bapak Ibu ke Pak Agus mohon hanya kirim WA. Tidak usah telepon ya. Kasihan Pak Agus ya. Terima kasih banyak loh Pak Agus ya yang sudah memberikan materinya, pencerahannya mengenai bagaimana menggunakan Microsoft 365 pada saat kita akan melakukan BIMTEK supervisi. Ya. Karena ini baru pertama kali, bagi LPMP juga baru pertama kali, Bapak Ibu peserta juga baru pertama kali. Sepertinya hari Senin juga pasti akan hektik ya Pak Agus ya. Seru. Akan seru. Bunia, kumaha, Pak Agus, kumaha, seperti itu pasti. Sama, saya sendiri juga masih belum terlalu paham ya. Kita sama-sama belajar, yang penting tadi kata Pak Kiras, maju terus. Begitu ya, Pak Agus ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita applause untuk Pak Agus. Ada sedikit terakhir ya. Oh boleh lah. Boleh, mau closing dulu silakan Pak Agus. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengulang kembali pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan proses BIMTEK, itu Bapak Ibu, ini berkali-kali saya ungkapkan gitu kan, karena saluran internet ini menjadi faktor utama gitu kan. Jadi kalau di kelas tatap muka kan ruang kelasnya ya gitu kan. Nah virtualnya itu ya internetnya itu gitu kan. Kalau itu tidak ada ya kita tidak bisa belajar. Oke. Jadi pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang jaringan internetnya bagus kan. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, maka setiap kelas sudah disiapkan grup WA-nya. Kalau ke saya pun insya Allah saya jawab gitu kan. Asal jangan dalam waktu 200 orang kan, waduh saya nggak sanggup Pak. Oke, silakan melalui grup WA, nanti insya Allah ada tim teknisnya untuk ini. Nah Bapak Ibu, akun yang saat ini Bapak Ibu miliki, kami mohon maaf,
itu adalah akun trial. Oke, tapi insya Allah ini berlaku sampai dengan bulan Desember. Oke. Berlaku untuk 6 bulan sampai dengan Desember. Nah, tapi jangan khawatir, nanti dari tim LPMP pun akan menyiapkan akun khusus untuk semua pengawas dan itu akunnya berlaku seumur hidup. Oke. Akun Microsoft 365 ini. Oke. Dan nanti secara teknisnya nanti mungkin akan diinformasikan oleh pihak LPMP, baik itu dari seksi informasi atau dari fasilitasi. Oke. Yang terakhir dari saya adalah jangan menyerah, mari kita sama-sama untuk naik level pendidikan Indonesia, khususnya di Banten ini. Oke, terima kasih Bu Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.